97 FM LPPL Radio Gema Ranik Musi Banyuasin. Hai buat semua Ranikers, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia bersama kami di 97 FM dan juga di streaming kita Radio Gema Ranik Muba. Bisa diakses melalui media sosial kami, baik di Facebook dan di Instagram maupun di YouTube Ranikers. Berjumpa kembali di siang hari ini bersama saya Lisa Niana dalam program Gema Milenial yang selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi inspirasi untuk kita semua. Dan sekarang sudah hadir tentunya, tapi nanti akan kami kenalkan ya sosok ini ya. Pastinya penasaran. Kita jeda dulu dengan yang mau lewat berikut ini ya. Tetap stay tune di 97 FM. Lihat deh, ini video yang lagi viral. Apaan sih Gaya? Ini video orang yang baru udah divaksin, tahu-tahu jadi pura-pura ninja. Kalau aku sih emang gak mau divaksin, takutnya melunturkan kecantikan hakiki aku. Ibu-ibu, jangan percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi menyebarkan berita hoax. Mending percaya sama saya aja. Meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satunya yaitu dengan vaksin. Jangan takut untuk divaksin karena sudah terjamin aman dan halal. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Ayo kita vaksin. Radikers, kira-kira tomat itu buah atau sayuran? Menurut sumber dari Times dan Insider, ternyata tomat adalah buah, termasuk timun, bahkan cabai juga buah loh. Kaget ya? Secara teknis, perbedaan antara buah dan sayuran terletak pada biji dan akar. Semua yang ada bijinya disebut buah, sementara yang ada akar, daun, sama batang disebut sayuran. Beberapa yang selama ini kita sangka sayuran dan ternyata adalah buah, contohnya labu, terong, jagung, paprika, semuanya itu secara teknis ternyata adalah buah. Menarik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasat Lantas Musi Banyuasin, AKP Sandi Putra SIK. Saat ini kami sedang melaksanakan operasi Zebra dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk membawa dokumen berkendara. Contoh, SIM, STNK, KIR bagi kendaraan truk. Bagi kendaraan roda 2,
kami sampaikan agar melengkapi kendaraannya dengan spion, plat nomor, jangan menggunakan knalpot brong, membawa SIM dan STNK. Serta kami himbau kepada seluruh masyarakat, baik yang jalan kaki maupun yang berkendara, untuk menggunakan masker. Jadi, jangan kita terlena dengan keadaan sekarang, semua sudah bisa kemana-mana, namun kita lupa membawa masker. Serta saya mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk tertib berlalu lintas di Musi Banyuasin, sehingga Musi Banyuasin nanti bisa menjadi kawasan percontohan tertib berlalu lintas untuk Indonesia. Terima kasih. Malihat, lihat deh. Ini video yang lagi viral. Apaan sih Gaya? Ini video orang yang baru udah divaksin, tahu-tahu jadi pura-pura ninja. Kalau aku sih emang gak mau divaksin. Takutnya melunturkan kecantikan hakiki aku. Ibu-ibu, jangan percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi menyebarkan berita hoax. Mending percaya sama saya aja. Meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satunya yaitu dengan vaksin. Jangan takut untuk divaksin, karena sudah terjamin aman dan halal. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Ayo, kita vaksin. Iya, udah lama banget ya kita nggak say hi ya. Udah hampir berapa tahun ya, sejak COVID kita udah agak ini jarang untuk komunikasi. Baik Ranikers, dan alhamdulillah Kak Ivan kembali menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi kepada Ranikers di 97 FM. Sebelum kita ke obrolan siang hari ini, bisa Kak Ivan sapa Ranikers terlebih dahulu? Oke, selamat pagi ya, pagi atau siang ini? Udah Kak? siang. Udah siang, selamat siang Randikers dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu dan sekitarnya. Kita jumpa lagi hari ini dan akan berbincang-bincang banyak, nanti kita berbagi pengalaman dan lain-lain, insyaallah ya. Iya, baik Ranikers, untuk Anda semua, sebelum kita ke obrolan juga kita informasikan untuk Anda semua bahwa siaran kami juga bisa diakses di streaming Radio Gema Randik Muba. Jadi Anda bisa mengunjungi di link Facebook, Instagram, atau juga di YouTube-nya Ranikers. Untuk Kak Ivan, untuk setelah kita udah lama banget ya, hampir 2 tahun ya. Iya, kurang lebih hampir 2 tahun kita setelah Liga Dangdut ya,
udah agak ini ya nggak redup pernah sehat lagi ya. Benar. Kesibukannya sekarang apa aja nih? Kalau sekarang kita fokus organisasi tetap, kemudian ada membangun komunikasi, jaringan bisnis dan lain-lain lah untuk sekarang. Waduh. Masih agak sibuk pasca Luar Covid ini. biasa. Meskipun Iya, sibuk iya. tapi masih ada waktu untuk Randikers. Masih insya Allah. Sampai hari ini kita memang udah dipersiapkan kepengen gabung lagi, kepengen bincang-bincang dengan Udah Randikers. kangen ya. sama Randikers. Kangen sangat. Baik, Randikers memang organisasi seperti kita ketahui juga dapat melatih kedisiplinan, keberanian juga ya Kak ya, dan Ya, mengembangkan kemampuan nih Randikers. Seperti Kak Ivan ini yang banyak banget mengikuti berbagai organisasi. Apa aja nih Kak? Kalau organisasi sampai saat ini memang background kita dari organisasi dari sekolah, dari OSIS, kemudian lanjut ke mahasiswa kita ada organisasi intra kampus, Iya. presiden mahasiswa kalau saat itu di BEM-STIER. Kemudian setelah itu juga kita ikut organisasi yang ekstra kampusnya, ada himpunan mahasiswa Islam, kemudian buka forum silaturahmi pemuda masyarakat pada saat itu, sampai setelah kita selesai menempuh pendidikan di mahasiswa, kita ikut organisasi-organisasi masyarakat, Iya. sampai ke organisasi pemuda, jabat Karang Taruna, kemudian ada lagi organisasi yang lain-lain, dan terakhir saya alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi leader di organisasi Muda-Mudi Musi Banyuasin, insyaallah. Baik Randikers, jadi banyak banget untuk kegiatan organisasi yang diikuti oleh Kak Ivan ini. Bisa dijelaskan nih Kak, kenapa sih harus mengikuti organisasi tersebut? Karena kebanyakan sekarang zaman pemuda kan hanya sebagian ingin ikut organisasi atau ada yang nggak kepingin nih, biasanya kan mengalihkan kemampuannya di bidang lain nih. Iya, jadi kalau menurut saya secara pribadi mungkin hampir sama dengan Randikers yang ada di rumah, bahwa kemampuan seseorang itu tidak lahir dengan begitu saja. Iya. Apalagi kita belajar yang namanya leadership, ada yang namanya soft skill. Baik. Karena kalau kita cuma belajarnya dialog lewat tulisan maupun kita belajarnya di kelas, itu kita tidak bisa mengetahui banyak sekali ilmu yang didapatkan di organisasi, terkhususnya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membangun jaringan dan bisa mengetahui watak seseorang. Makanya kita kalau sudah selesai berorganisasi, sudah ada pengalaman di situ, insya Allah kalau di masyarakat kita bisa menyesuaikan dan juga banyak jaringan-jaringan sumber-sumber nanti yang akan menjadi daya yang bisa kita pergunakan ya nanti, insya Allah. Baik, jadi luar biasa banget Randikers manfaat ketika kita mengikuti kegiatan suatu organisasi Randikers seperti Kak Ivan ini ya, Iya, banyak iya. banget organisasi yang diikuti beliau ini Randikers. Dan salah satunya sebagai Ketua Muda-Mudi Musi Banyuasin ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Gimana untuk proses perekrutannya? Jadi kalau di organisasi Muda-Mudi Musi Banyuasin ini, kalau dulu awal karir kita, awal mula kita merencanakan ada Muda-Mudi Musi Banyuasin ini, dulu ada namanya FKM3, Forum Komunikasi Muda-Mudi Musi Banyuasin, di mana kalau saat itu kita fokusnya hanya di kesenian, lebih tepatnya kita di kontes dangdut, kontes dangdut Musi Banyuasin, di mana di setiap daerah, kalau di kita di Uluan khususnya di Babatoman, Sangadesa, Longwetan sampai ke Plakat Tinggi itu ada budaya, ada kebiasaan masyarakat khususnya generasi muda, setiap selesai acara nikahan kita buat acara kontes. Nah, dari acara kontes ini Kontes saya punya dangdut ide ya, Kak, kontes ya? dangdut. Saya punya ide bahwa ya kita harus kemas ini biar lebih terstruktur, agar kita tidak hanya untuk bersukaria tapi ada output yang kita hasilkan dari kontes dangdut ini, dan alhamdulillah kita ada beberapa yang kita dapat ya, khususnya untuk di perhelatan kontes dangdut yang terakhir kita Liga Dangdut dan KDI kemarin. Untuk tahap penjuriannya kalau di kontes dangdut tersebut apakah ada jurinya atau gimana nih Kak? Kalau kita di situ memang ada jurinya masih standar juri lokal, tapi kita juga di Muda-Mudi Muba pada saat itu, Forum Komunikasi Muda-Mudinya ada pelatih vokal pada saat itu yang kita ajak juga kerjasama, selain dia ya mendalami lebih dalam lagi bagaimana kontes dangdut, dan dia juga bisa lebih ini lagi untuk
menilai walaupun standarnya masih standar kita kabupaten. Jadi Ada juri khusus lah luar intinya. biasa Randikers ya, kontes dangdut yang sering kita dengar ternyata bukan dianggap sepele Kak ya. Iya, jadi gini Kak, kalau saat itu kita pernah ada dipanggil dari pihak kepolisian mengenai kontes dangdut yang sudah bergeser. Sebetulnya ini bukan permasalahan dari kita, dari organisasinya maupun dari pemuda-pemuda setempat, tapi memang ada pergeseran dari budaya kita yang dulunya kalau kontes itu yang hadir hanya generasi-generasi muda yang memang menjalin tali silaturahmi, kemudian juga ada yang melatih minat bakatnya, tapi pergeseran ini menimbulkan dampak yang negatif. Banyaknya penyalahgunaan alat-alat yang tidak dibenarkan, narkoba dan lain sebagainya, kemudian ada minum-minuman keras, sehingga ada efek baik itu tawuran maupun lain-lain. Dan ini menjadi PR kita bersama, sudah kita bahas. Dan saya juga mengisi materi juga di Polres Musi Banyuasin mengenai hal ini, dan alhamdulillah setelah kita pembahasan kontes dangdut kembali dibuka, walaupun ada yang masih dengan suasana yang lama, ada juga yang sudah berubah saat itu. Jadi sekarang masih diadakan kontes tersebut ya Kak? Sebelum COVID itu masih, cuman karena COVID ya kita memang tidak boleh ada aturan Keramaian untuk ya? keramaian, dan juga sekarang kan kita tidak bisa buat acara kalau kemarin. Iya, Nah, insya Allah kalau memang kita sudah steril, ya sedikit demi sedikit kita perbaiki lah kontes dangdut muda-mudinya nanti. Baik Randikers, dangdut itu bisa bikin kita jadi semangat ya, apalagi yang memang cintanya sama dangdut ya Kak. Dan untuk Ketua Muda-Mudi MUBA ini apakah ada jabatannya, ini ada masanya nggak sih Kak? Ya, jadi kalau kita dulu memang bentuknya masih komunitas, jadi tidak ada rentang waktu. Tapi setelah kita memang mengurus segala administrasi, sampai saat ini kita sudah melapor, sudah tahapan melapor ke Kesbang Pol MUBA. Hanya beberapa yang masih poin-poin yang belum kita lengkapi. Insya Allah ke depan kita akan bergerak bersama-sama, khususnya untuk membangkitkan generasi muda yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Apakah tugas dari Ketua Muda-Mudi ini hanya untuk sebagai mengkoordinir kontes dangdut atau ada tugas lainnya nih Kak? Nah, jadi itu kita kembali saya jelaskan tadi, kita awal mulanya forum komunikasi muda-mudi yang fokusnya ke kesenian, tapi kalau untuk sekarang kita sudah Muda-Mudi Musi Banyuasin, jadi sekupnya kita sudah mulai luas, dan juga ruang gerak kita juga luas juga, tidak hanya fokusnya ke kesenian, kita juga bergerak di bidang agama. Saya buka rumah belajar Al-Quran di daerah saya, dan ada beberapa tempat juga, kemudian sibuk ke bisnis, dan ada juga kegiatan-kegiatan lain yang di luar dari kesenian. Baik Randikers, luar biasa banget Randikers ya. Dan untuk Anda, apakah berminat Randikers bergabung di Muda-Mudi Kabupaten Musi Banyuasin atau ingin menjadi ketuanya? Apakah ada persyaratan khusus nih Kak? Ya, kalau yang jelas kita warga Musi Banyuasin, berKTP, domisili kita di MUBA. Tidak ada syarat khusus harus apa dan lain sebagainya. Intinya dia ada niat baik untuk bersama-sama membangun Kabupaten MUBA, dan sesuai Undang-Undang Pemuda juga dia tidak boleh umurnya lebih kan, dan juga tidak boleh di bawah umur. Tapi seandainya memang dia ingin bergabung, ya kita lihat dulu, kita gabung dulu di grup, bagaimana ide gagasan dia, ya kita ajak bersama-sama ya gitu. Untuk tidak ada syarat khusus. Partisipasinya bagi Randikers nih yang berminat, aku mau nih gabung bareng Kak Ivan. Itu ada kontak yang dihubungi atau gimana nih? Jadi kalau kita itu bisa hubungi saya langsung, bisa kontak lewat WA, bisa kontak juga lewat telepon, lewat Facebook ataupun media Facebook sosial, ya? Media sosial lainnya. Bisa juga kalau memang ada kesempatan untuk datang ke sekretariat kita. Kalau sekarang sudah di Lawang Wetan. Dulu kita di Jauh, Sekayu. ya? Karena ya namanya kita organisasi jalanan, kita ada biayanya, ada kos untuk sewa tempat. Jadi kita pindah bergeser ke daerah Uluan. Ya, boleh mau datang ke
Desa Ulak Pace, Kecamatan Lawang Wetan, ya bisa ngobrol-ngobrol, ngopi, dan banyak ide gagasan yang bisa kita bagi nanti ya. Itu untuk lokasinya ya, Kak, Ya, ya? Baik Randikers, dan seperti kita ketahui juga bahwa Kak Ivan memang banyak banget untuk mengikuti berbagai organisasi. Tadi udah disampaikan oleh Kak Ivan ya, selain sebagai presma waktu di kampus, Karang Taruna juga, dan juga Ketua Muda-Mudi MUBA, juara 2 Jambore Nasional Tagana. Iya, Jadi memang alhamdulillah. banyak banget. Kalau boleh tahu nih Kak, dari proses pengikutan organisasi tersebut, apakah ada suka dukanya atau gimana nih? Bahaya. Yang jelas kalau kita di organisasi ini kita ditempa. Jadi kita bagaimana survive, kita bertahan dalam kondisi apapun. Ya namanya organisasi, apalagi kita di organisasi ekstra kampus. Pada saat itu kita ada yang namanya basic training. Di basic training ini memang kita diajarkan hidup mandiri. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang sederhana, dan juga kita bisa menimbulkan ide gagasan yang bermanfaat. Jadi banyak suka, ada juga duka. Ya, Dukanya bercampur. ada. Yang jelas kalau dukanya kita hidup dengan kondisi yang seadanya, kemudian ada proses. Yang proses inilah yang agak berat, agak susah. Makanya kalau semboyan kita di organisasi itu setia pada proses. Maka yakin usaha sampai itu kalau kita di himpunan mahasiswa Islam. Jadi semuanya butuh proses ya Iya. Kak untuk mencapai segala sesuatu, nggak bisa Pasti. instan loh Ranikers. Iya. Ingat itu ya. Baik Ranikers, setelah kita ketahui suka dukanya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk Anda untuk tertarik ke dunia yang sudah diikuti oleh Kak Ivan, tapi bukan dunia lain loh ya. Iya, benar. Tapi sebuah organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk diri sendiri dan semuanya Ranikers. Iya. Ada pengalaman apa aja nih Kak yang didapat kalau misalnya kita mengikuti organisasi? Khususnya Kak Ivan ini banyak banget kan organisasi Iya, yang betul, diikuti. betul. Kalau saya paling berkesan itu pada saat mengikuti Jambore Nasional Tagana Indonesia. Kenapa nih? Ya karena di situ kita harus menyesuaikan, seluruh Indonesia itu hadir, Ya. bagaimana kita berkompetisi di situ dan juga kita berinteraksi. Jadi kadang-kadang kita ini ada strategi masing-masing di setiap provinsi, dan juga kita harus menyesuaikan keadaan. Kalau memang kita tidak bisa berbaur, ya banyak terjadi kalau di ajang-ajang seperti itu, banyak yang kacau dan lain sebagainya. Jadi kita bagaimana itu bisa mengalur dengan provinsi-provinsi lain, dan juga manfaat dari organisasi inilah. Bagaimana kita berinteraksi dan menjadi seorang leader di situ. Alhamdulillah kita bisa dapat juara. Juara pada saat 2 ya, itu. Kak, Juara ya? 2. Ya kita Pastinya kalah butuh dengan persiapan juga nih iya, Kak. pasti di situ. Karena yang mengikuti pada saat itu ada orang 10 provinsi Sumatera Selatan di beberapa jenis cabang ya. Kebetulan saya itu juaranya di psikososial. Jadi bagaimana cara mengatasi orang yang dalam depresi setelah bencana. Ya. Bisa konsultasi hati berarti Boleh bisa jadi. Iya seperti itu kurang lebih ya. Jadi ada persiapan khusus nggak sebelum Kak Ivan mengikuti lomba tersebut? Ya, yang pertama kita mempersiapkan diri dan mental. Bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang bervitamin, jangan sampai kita drop. Karena kegiatan ini kan ada beberapa tempat, kita di Pasuruan, kemudian di Probolinggo sampai Berarti ke banyak ya Kak ya? Iya, lumayan banyak karena ada beberapa cabang. Kalau yang saya itu terakhir di kaki Gunung Bromo pada saat itu. Sebelum kita mendaki Gunung Bromo ada kegiatan dulu bagaimana kita interaksi dengan masyarakat setempat. Kemudian kondisi naik gunung itu saya baru 2 kali naik gunung, itu Dempo, Pagaralam, dan terakhir gunung Bromo. Karena banyak Gunung Bromo ini beda dengan gunung-gunung lain karena dia harus berangkatnya jam 2 dari bawah, kita jam 4 kita naik jalan kaki sampai ke puncak. Jam 7 wajib harus dibawa. Kalau tidak dibawa kita kepanasan. Kalau bahasa dusunnya tuh mutung. Nah, kita sudah hitam, nanti tambah hitam lagi. Jadi lucu kan? Iya Gitu. Ranikers. Ternyata dari hasil untuk mengikuti juara 2 Jambore Nasional ini memang Ranikers membutuhkan persiapan yang matang Iya, juga betul. ya. Terutama adalah
mental kita harus kuat dan juga harus semangat Kak ya. Harus semangat. Memang semangat itu adalah kunci utama ya. Kita harus menjadi juara. Kalau kita letoy, kalau kita tidak punya visi yang jelas, ya kita bagaimana mau menyelesaikan itu, apalagi mau mendapatkan juara. Iya. Iya. Baik Randikers, jadi untuk Anda yang lagi dengerin kami di 97 FM atau yang lagi mengakses streaming kami, buat muda-mudi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, milenial ya, semuanya ayo dong jangan patah semangat Randikers, seperti sosok Kak Ivan ini yang sudah memberikan inspirasi untuk Anda semua, bahwa organisasi itu juga sangat penting, dibutuhkan juga ya Kak ya. Pasti. Dan bisa disampaikan juga berbagi kepada Randikers nih mengenai profesi dan prestasi dari Kak Ivan nih, selain menjabat sebagai ketua muda-mudi, ada prestasi lainnya nggak Kak? Kalau ini kita ada ini juga sih, apa namanya, aktif-aktif di kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan seperti sosial ya? Kegiatan sosial. Saya itu sebetulnya ada basic di keagamaan. Jadi di beberapa tempat yang di daerah Uluan itu saya sudah bisa untuk berbagi pengalaman dakwah di situ. Ya walaupun standarnya masih perkampungan, saya masuk ke dalam pelosok-pelosok, tapi menginspirasi generasi muda dan juga kita bisa mensiarkan. Baik. Ya alhamdulillah itu untuk Udah kegiatan berjalan lain. berapa lama itu Kak? Itu sudah dari sekitar 4 tahun 5 tahun kemarin itu sudah kita dalami. Berarti udah lama dakwah banget lah, ya. intinya ke kegiatan religi selain dari Selain bermanfaat memang mendapatkan pahala juga. Ya amin insyaallah kalau niatnya ikhlas kan. Iya, baik Randikers, demikian ya untuk informasi dari Kak Ivan di sesi pertama ini mengenai pentingnya organisasi untuk Anda, khususnya muda-mudi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Randikers, ayo semangat ya, seperti Kak Ivan semangat banget. Baik, kita jeda dulu ya Kak ya. Siap. Tetap stay tune di 97 FM untuk Anda semua. Menghibur masyarakat milenial Musi Banyuasin di Millennial Recepti Festival tahun 2019 bersama Ibu Kapolres Lantas Kapolres Musi Banyuasin. Thank you guys. Rara statementnya. Buat Rala Pamuba, terima kasih banyak buat Banyuasin Milenial Musi Banyuasin, luar biasa. Siap. Sukses ya. Mantap. Muda-mudi Musi Banyuasin sukses juga. Kemudian ada Heri Saputra. Nah di bidang religi juga, beliau anggota Bikers Subuhan. Kalau yang sering sholat subuh jamaah di masjid, bolehlah rekomendasikan ke masjid mana yang akan dikunjungi nanti di Bung Heri. Muhammad Yusuf Helendra, sarjana ilmu politik, ketum, beliau penceramah. Beliau ini sebetulnya kalau dari strata umur saya lebih tua dari beliau, tapi kalau pengalaman, ilmu dan jam terbang mungkin beliau lebih, karena dia sudah ke Amerika, kita belum kan, masih paling-paling Pulau Jawa dan pulau kecil ada lah kalau luar negeri, karena butuh language, penguasaan bahasa. Jadi kalau bisa menguasai bahasa, insya Allah bisa merangkul, bisa mendapat ilmu, bisa mempertebalkan iman, dan pada akhir acara nanti kita bisa sholat berjamaah sebagai landasan doa kita berkiprahnya di organisasi ini dengan lantunan doa nanti dan yasinan yang kita awali. Insya Allah orang-orang yang berkumpul dalam organisasi merupakan orang-orang yang hebat, diciptakan Tuhan untuk berkiprah menggerakkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda adalah para pendobrak daripada estafet perjuangan bangsa. Para pemuda adalah pemuda yang mampu merubah daripada peradaban yang tidak baik menjadi peradaban yang lebih baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami menemukan dan berkumpul kepada para pemuda yang mempunyai ide dan gagasan-gagasan yang besar. Para pemuda yang merdeka akan hati dan pikirannya. Pemuda hari ini bukan lagi pemuda yang menghabiskan seluruh masa mudanya dengan hal-hal yang negatif. Akan tetapi pemuda hari ini adalah pemuda yang ingin berhijrah dengan berkomitmen menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan juga menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini, pemuda harapan negeri, pemuda yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyakuran 1 Muharram 1442 Hijriah di Masjid Raya Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang kami cintai. Momentum para pemuda harapan negeri untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Inisiator itu dipelopori oleh bidang religi, struktur dari organisasi pemuda Musi Banyuasin yang diketuai oleh Amran Ardiansa, sarjana sosial Islam dalam bidang religi yang sangat negatif dan progresif. Acara berjalan dengan lancar dan ramai diikuti oleh pemuda Musi Banyuasin hampir 40 orang. Repesi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah yang agung di belahan dunia harus ditanamkan kepada para pemuda-pemudi Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang kami cintai, Indonesia, bahkan dunia. Sehingga terciptalah peradaban baru dari Musi Banyuasin ini yang mampu membawa ke arah peradaban yang beradab, menjunjung intelektual, etika, keberanian dalam berjuang, semangat dalam hidup, dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia yang fana ini kapanpun dan dalam keadaan waktu apapun. Melihat sejarah historis daripada kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda yang bersiah-siah Islam menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, Al-Zahrawi, Jawir bin Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang lebih jelas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada masa pemerintahan Islam, bahkan pada masa peradaban Islam pasca Rasulullah SAW, kita mengenal pemuda yang tangguh, cerdas, dijuluki gudangnya ilmu, pemimpin perang, ahli strategi dalam pemerintahan Islam, jenius dalam berpikir. Tentulah pemuda itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kemudian di belahan bumi Eropa, kita membaca imperium Islam yang besar di Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad yang mampu membawa peradaban Islam setengah Eropa. Kemudian di imperium Turki Ottoman ada pemimpin besar Islam yang menguasai sepertiga dunia, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Tidak kalah pentingnya di Indonesia mampu mengusir para penjajah dan terbentuklah negara Republik besar ini. Inisiatornya adalah Haji Omar Cokro Aminoto Muda, Kiai Agus Salim Muda, Bung Karno Muda, Bung Hatta Muda, Sultan Syahrir Muda, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Maka oleh karena itu kami yakin para pemuda-pemudi Musi Banyuasin menjadi estafet ruh perjuangan daripada pemuda yang akan lebih baik di masa yang akan datang, yang mampu merubah daripada peradaban yang tidak baik menuju tatanan peradaban yang lebih baik. Yakinlah bahwa segala perjuangan kita akan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillah, semoga senantiasa kita selalu semangat dan didukung oleh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di dalam surga yang mana di situ makanan ada, anggur ada, tahta ada, kurma ada, bahkan makanan apapun ada
bagi surga. Tetapi namanya seorang laki-laki kalau sendirian, apalagi sepi, pasti merasakan kesunyian. Benar nggak? Yang masih muda, yang masih muda ini pasti merasakan kesunyian kalau tidak ada seseorang yang merasakannya. Ya Allah, Kembali lagi masih di program Gema Milenial, masih bersama saya Lisa Diana dan juga narasumber kita ya. Ada Kak Ivan yang akan memberikan kembali inspirasi untuk Ranikers semuanya, Ranikers. Dan untuk yang baru saja bergabung juga belum ketinggalan untuk menyimak cerita inspirasi yang akan disampaikan oleh Kak Ivan ini, Ranikers. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 karena memang pandemi COVID-19 ini masih berlanjut dan seperti kita ketahui juga bahwa jumlah pasien juga masih ada yang terpapar virus corona ya Kak ya. Betul. Namun memang Ranikers hidup harus bergulir, harus mau tidak mau kita harus melaksanakan sesuai dengan hati kita. Maksudnya yaitu jangan sampai karena COVID kita nggak mau hidup kembali. Betul. Baik Ranikers, jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan melanjutkan kehidupan dengan kebiasaan baru yang disebut dengan new normal ya Kak ya. Betul. Untuk Kak Ivan sendiri bagaimana nih, pentingkah peran pemuda di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, oke, baik. Sebelumnya izin ini Kak dan Ranikers. Nampaknya karena kita sudah protokol kesehatan, ini mohon izin untuk tidak pakai masker. Ya silakan karena baik ya. Tidak terbiasa karena kita biasa di luar. Iya. Jadi langsung kelihatan Ranikers ya sosoknya. Siapa tahu ada yang sudah mengenalinya ya. Betul. Jadi kembali kita berdiskusi atau ngobrol santai mengenai peran pemuda di kala pasca Covid khususnya. Pada saat Covid ya kita merasakan semua dampaknya bagaimana kita berkehidupan, baik itu sosial, kemudian agama, budaya, dan lain sebagainya, sampai ke dampak secara ekonomi. Dan bagi kami di Muda-Mudi Musi Banyuasin, itu dampak yang paling terasa itu pasca Covid adalah dampak ekonominya. Secara ekonomi banyak sekali masyarakat, banyak sekali seluruh lapisan sampai ke Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya itu merasakan dampak secara ekonomi. Nah, ada khusus bagi kita generasi muda yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin itu sangat merasakan. Dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda, yaitu ya kita harus mempunyai kreativitas. Kita harus tetap berusaha seperti yang disampaikan tadi. Walaupun corona, walaupun Covid ini setelah berakhir, kita juga harus ada pemulihan, kemudian ada juga strategi bagaimana kita bertahan hidup dan bisa kembali ke gaya kehidupan yang new normal ya. Seperti itu kurang lebih. Iya, baik Ranikers. Jadi apapun dengan kondisi sekarang, Ranikers kita harus tetap semangat Kak Ivan ya. Iya, betul sekali. Menurut Kak Ivan juga nih, apakah ada nih motivasi atau inspirasi yang bisa produktif dilakukan untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Muba di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, yang jelas kita bagaimana itu memotivasi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak melangkah, kita tidak ada inisiasi untuk maju, ya masyarakat kita akan semakin terpuruk, khususnya generasi muda, karena generasi muda ini adalah agent of change, adalah pengganti dari orang-orang yang ada di atas kita di segala lini kehidupan, baik itu di sosial masyarakat, di pemerintahan dan lain-lain. Maka dari itu memotivasi diri sendiri bahwa kita harus bangkit, kita harus tetap semangat, memotivasi diri kita dan orang lain, memberikan dampak yang positif. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sendiri dari ya diri Kak. Kita sendiri. Baik Ranikers, untuk Anda yang selama ini kurang semangat ya, apalagi masalah hati, jangan dipikirin ya. Betul. Kalau itu ya gimana biarkan tuh, Kak? kita merasakan sendiri kalau itu. Baik, mengenai
pemerintah menurut Kak Ivan juga nih apakah sudah melakukan kebijakan dengan baik nih, dan ada saran nggak sih sebagai kacamata pemuda yang ada di Mubah menurut Kak Ivan? Jadi terkait kalau pandemi ini ya? Betul terkait pandemi ini yang jelas kalau menurut saya itu pemerintah sudah memberikan solusi yang terbaik. Ya bagaimanapun bentuknya kebijakan pasti ada manfaat untuk seluruh masyarakat. Ya karena ini adalah sebuah wabah ya tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Makanya langkah-langkah yang diambil seperti social distancing, memakai masker, kemudian ada sampai saat ini ada namanya apa itu suntik vaksin. Iya, vaksin. Dan itu penting. Memang ada sebagian masyarakat yang masih fobia mungkin dengan hal-hal yang seperti itu, katanya banyak yang lain-lain, tapi paling tidak iya betul sekali. Tapi ya ini kan kebijakan yang bermanfaat untuk diri kita. Nah bagaimanapun bentuknya itu ya kita harus mentaati aturan ya seperti itu. Baik Ranikers, kami juga himbau ya Kak Ivan juga untuk Ranikers yang belum melakukan vaksin, ayo dong kita vaksin Ranikers karena aman dan halal, nggak jadi zombie ya. Betul. Dan apa ada nih Kak solusi yang tepat nih dalam pemulihan ekonomi bagi generasi muda menurut Kak Ivan? Kalau solusi yang tepat kalau menurut saya itu lebih tepatnya adalah kita adalah industri kreatif perumahan, kemudian berwirausaha. Karena kalau kita ingin bertahan di era pasca Covid ini ya langkah-langkahnya itu ada hal-hal yang baru tapi dia tetap terhubung dengan digital. Apalagi kalau seandainya kita dulu jualannya di pinggir jalan. Tapi kalau untuk sekarang karena kita pasca Covid masih ada yang masih takut dengan corona dengan Covid itu dia tidak mau keluar. Makanya para pemuda ini harus punya ide dan gagasan yang lebih ke arah digital, lebih ke arah elektronik, bisa jualan lewat online, kemudian buat usaha-usaha yang bermanfaat bisa dijual gitu. Kayaknya untuk yang tertepat pada yang saat paling ini. tepat ya harus beralih ke digital nih Ranikers. Jadi seberapa penting nih tren bisnis digital di era sekarang nih Kak? Ya sangat penting karena segala lini ya tidak hanya berbicara dengan terkait ekonomi, pendidikan pun sekarang itu hampir 75% lebih menggunakan digital. Ya, makanya kalau dulu kita kuliahnya ngampus terus, kalau sekarang di rumah saja, sambil di rumah sambil belajar. Begitu juga dengan bisnis digital, baik itu online shop, kemudian jualan-jualan lewat WA, kemudian ada lewat aplikasi dan lain-lain. Karena di kita itu di Muda-Mudi Mubah ada teman saya, anggota kita juga di bidang ekonomi kreatif, dia ada yang namanya aplikasi Yungjack itu Bang RD itu teman kita. Alhamdulillah sekarang sudah bermanfaat, dia punya aplikasi, dia juga ada jasa angkutan dan lain-lain. Itu sangat positif bagi saya itu. Baik Ranikers, ini sangat memberikan inspirasi di siang hari untuk Anda semua Ranikers. Tadi udah disampaikan Kak Ivan ya, solusi yang tepat untuk generasi muda adalah dimulai dengan berwirausaha. Betul. Karena memang sekarang semuanya sudah dimulai dengan digital ya. Pasti. Baik Ranikers, kita jeda dulu aja. Dan untuk Anda semua juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Ranikers yang berada di Kota Sekayu dan sekitarnya.
lah di rumah ini. Kemudian ada Heri Saputra. Nah, di bidang religi juga. Beliau anggota Bikers Subuhan. Kalau yang sering sholat subuh jamaah di masjid, bolehlah rekomendasikan masjid mana yang akan dikunjungi nanti ke Bung Heri. Muhammad Yusuf Hedendra, sarjana ilmu politik, ketum, beliau ceramah. Beliau ini sebetulnya kalau dari strata umur saya lebih tua dari beliau, tapi kalau pengalaman, ilmu dan jam terbang mungkin beliau lebih, karena dia sudah ke Amerika, kita belum kan, masih paling-paling Pulau Jawa, pulau kecil ada lah kalau luar negeri, karena butuh language, penguasaan bahasa. Jadi kalau bisa menguasai bahasa, bisa merangkul, bisa mendapat ilmu, bisa mempertebalkan iman, dan pada akhir acara nanti kita bisa sholat berjamaah sebagai landasan doa kita berkiprahnya di organisasi ini dengan lantunan doa nanti dan yasinan yang kita awali. Insya Allah orang-orang yang berkumpul dalam organisasi merupakan orang-orang yang hebat, diciptakan Tuhan untuk berkiprah, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasatlantas Musi Banyuasin, AKP Sandi Putra SIK. Saat ini kami sedang melaksanakan operasi Zebra dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk membawa dokumen berkendara, contoh SIM, STNK, KIR bagi kendaraan truk. Bagi kendaraan roda 2, kami sampaikan agar melengkapi kendaraannya dengan spion, plat nomor, jangan menggunakan knalpot brong, membawa SIM dan STNK. Serta kami himbau kepada seluruh masyarakat, baik yang jalan kaki maupun yang berkendara, untuk menggunakan masker. Jadi, jangan kita terlena dengan keadaan sekarang. Semua sudah bisa kemana-mana, namun kita lupa membawa masker. Serta saya mengajak seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk tertib berlalu lintas di Musi Banyuasin, sehingga Musi Banyuasin nanti bisa menjadi kawasan percontohan tertib berlalu lintas untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat menikmati santap siang untuk Randikers, karena memang jam makan siang juga ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa, di selama makan siang Anda bersama keluarga dan orang terkasih, kita masih berbagi inspirasi untuk Randikers semua. Di 97 FM dan juga di streaming kita bisa diakses di YouTube, di Facebook, serta di Instagram Radio Gema Randik Mubar Randikers. Untuk di menit ke-59 udah nggak terasa ya obrolan kita bareng Kak Ivan. Udah di jam 12 aja nih Kak. Udah. Jadi udah agak lama ya. Tapi nggak terasa, kayak baru 5 menit aja Ranikers. Iya nggak sih? Betul. Baik, untuk Anda semua Ranikers, khususnya untuk yang masih muda nih ya, kita harus punya semangat karena sukses di usia muda harus kita lakukan, karena memang banyak hal yang masih kita lakukan Ranikers, dan kita juga harus memiliki sebuah pengorbanan, juga ketekunan ya Kak yang kuat, karena banyak beberapa orang yang sering terjatuh lebih dahulu untuk menaiki setiap yang dicapai, tapi kita harus percaya diri yang disampaikan oleh Kak Ivan tadi Ranikers ya. Betul. Karena setiap tangga kesuksesan selalu membutuhkan pengorbanan juga ya Kak ya. Bisa kita ambil contoh nih Ranikers ya, apalagi bagi Ranikers yang ingin menjadi
pengusaha muda. Ini bisa dilakukan. Kita tanya dulu Kak Ivan, katanya ada usaha nih. Boleh. Usaha apa nih Kak sekarang? Jadi kalau sekarang ini saya mengajak orang-orang yang ada di sekitar saya untuk bangkit di pasca Covid. Jadi kita bentuk semacam komunitas kecil itu dalam bentuk CV, kita bentuk CV. Kalau untuk sekarang kita mainnya di distributor telur. Distributor telur yang mengcover beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian juga kita ada mengajak orang-orang di sekitar itu untuk industri kreatif. Walaupun ala rumahan itu jualan buat keripik, cuman keripiknya kita kemas, kita pasarkan di daerah-daerah setempat. Kadang juga sampai bisa kirim ke Palembang, kirim ke daerah-daerah yang cukup Jadi jauh. penasaran rasanya sebenarnya. Betul. Wownya Nanti itu. ya, nanti kita insya Allah kita bawa ke sini ya. Ya selain itu ada apa lagi nih Kak? Kalau untuk sekarang kita karena Covid ini sudah hampir berlalu, kita juga aktif di Biro Perjalanan Pariwisata untuk sekarang. Alhamdulillah. Terakhir saya baru pulang dari Padang, dari Ranah Minang. Itu perjalanan bersama mahasiswa di Pastinya Palembang. bawa jam gadang nggak sih? Jam gadangnya tidak bisa dibawa karena cuman ada 2 di dunia ya, termasuk kita di Padang gitu. Iya Ranikers. Betul. Jadi banyak banget ya usaha yang sudah Kak Ivan lakukan nih. Apakah ada kiat nih Kak untuk menjadi pengusaha muda nih? Yang pertama yang pasti kita harus tekun, ulet. Ulet itu sangat Dibutuhkan sangat ya? dibutuhkan. Selain itu karena kita berusaha ini ingin jangka panjang, yang pasti kita harus jujur, harus disiplin, harus tanggung jawab. Kalau saya itu selalu tekankan ke teman-teman yang sama-sama satu profesi dengan kita, ya kita harus bertahan. Intinya kalau usaha itu harus bertahan, harus tekun, harus jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau itu sudah kita pegang, insya Allah apapun badainya, apapun permasalahan, baik ya ada di internal maupun di lapangan, ya kita bisa selesaikan. Asalkan memang ya profesional dalam bekerja. Insya Allah itu adalah kunci yang sangat berperan di dalam membangun sebuah usaha. Selain itu membangun jaringan. Makanya tadi ada apa namanya keterkaitan antara organisasi, antara usaha, berwirausaha. Karena jaringan ini sangat penting. Kalau kita punya produk misalkan, tapi kita tidak bisa memasarkan, itu nonsense. Sama saja seperti kita mubazir, menghabiskan uang saja. Tapi setelah ada produk, ada yang kita kemas dan kita harus juga mampu memasarkan. Nah, tingkat pemasaran ini ada ilmu marketingnya. Kalau kita kurang komunikasi, kita kurang strategi, kita tidak akan bisa bertahan. Nah, itu kunci. Ranikers. Untuk Ranikers yang ingin sharing sama Kak Ivan terkait gimana sih kiat usaha, nanti dikasih resep rahasia, bisa dihubungi kemana nih Kak? Boleh, kalau mau komunikasi secara pribadi boleh kita kontak by WA itu di 0853 7895 3990. Itu kontak saya langsung dan insya Allah walaupun agak telat-telat balas, pasti dibalas semuanya. Maklum ya, pengusaha muda. betul. Ya bukan sok sibuk sih, cuman kadang-kadang kita ada aktivitas lain. Untuk media sosialnya Kak? Untuk media sosial kita sama saja seperti kalangan-kalangan muda. Kita ada di Facebook kita Ivan Armidani. Kalau mau langsung ke organisasinya ada Facebook Muda Mudi Musi Banyuasin. Untuk di Instagramnya kita ada juga Ivan_Armidani atau bisa juga di Instagramnya Muda Mudi Musi Banyuasin. Baik Ranikers, jangan sampai dilewatkan Ranikers ya untuk Ranikers semua yang ingin menjadi pengusaha muda seperti Kak Ivan. Nanti dibagi loh resep rahasia dari Kak Ivan ya. Pasti. Tapi itu hanya jalur pribadi ya resepnya ya. Betul. Baik Ranikers, memang untuk kita semua Ranikers segala sesuatu harus tekun juga Ranikers ya. Semuanya harus bisa saling berkolaborasi, baik ketekunan, kerja keras, semangat Ranikers seperti di pandemi COVID-19 ini Ranikers, karena
memang kita satu tangan itu katanya nggak cukup ya Kak untuk Betul. mengubah dunia, Betul, bener betul. ya Kak ya. Jadi memang kita harus berkolaborasi Iya. di tengah pandemi COVID-19 ini agar kita bisa kembali hidup seperti dulu lagi. Betul. Kangen nggak sih Kak? Pasti sangat kangen suasana yang dulu ya. Karena ya banyak sekali pergeseran seperti tadi, pergeseran di ruang lingkup sosialnya saja. Kita kalau dulu enak bisa ngumpul-ngumpul, Iya. bisa ngopi bareng. Kalau sekarang kawan-kawan teman-teman kita kalau diajak ngumpul agak susah. Apalagi ya ada aturan-aturan yang sekarang yang tidak boleh terlalu banyak berkumpul. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pandemi COVID ini akan segera berakhir dan kita akan kembali lagi ke kehidupan kita yang seperti yang dulu. Baik, amin Iya. Ranikers. Betul. Sebelum kita closing Ranikers, kita ingin tanya kembali nih ya. Setelah sukses menjadi pengusaha muda, apakah ada rencana ingin jadi artis? Waduh. Nah, ini yang masih ini. Karena saya dulu pengalaman Iya. pernah sempat diminta untuk nyanyi di panggung besar Indosiar, Liga Dangdut Indonesia. Itu kalau saya tidak salah di tahun 2020 sebelum Covid. Itu saya berpikir para kontestan itu susah payah mau tampil, mau menunjukkan bakat. Sedangkan saya punya kesempatan. Itu kesempatan seperti apa nih Kak? Disuruh nyanyi 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 langsung gitu lagunya artis yang ada di tempat itu. Kemudian ya kebetulan pada saat itu diajak oleh Rara, teman seperjuangan kita, sama-sama Mita sama Ego. Kak, bisa nggak nyanyi hiburan aja kan, karaoke untuk ladas-ladas lah kalau bahasa dusun kita itu. Iya ya. Bisa kalau saya bilang kan, tapi kalau mau di juri dinilai saya tidak sanggup karena suara tidak memuaskan. Nanti marah si Inul kan. Kebetulan alhamdulillah Mbak Inul juga cium jempol lah. Walaupun ini kepedeannya katanya. Pengalaman bukan yang luar suaranya. biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi dengan pengalaman tersebut, apakah ada ketertarikan untuk mencoba dunia keartisan? Ya mungkin karena kalau saya ini backgroundnya adalah manajemen artis, manajemen para peseni. Iya. Tapi kalau untuk terjun secara langsung itu perlu tahap karena beda-beda kemampuan. Saya mampunya untuk membagi kegiatannya. Kemudian kalau untuk artisnya dia sudah ada dari lahir dan dia berlatih. Sedangkan saya ini berlatihnya sering juga tapi sering pada saat sendiri, pada saat di jalan sambil nyetir itu nyanyi juga, latihan juga. Tapi ya kadang-kadang kita kembali lagi lah. Kemampuan seseorang itu beda-beda. Tapi bisa. Nanti kita minta Kak Ivan untuk menyumbangkan satu lagu boleh. Untuk hiburan Anda semua di kala siang, jadi biar nggak ngantuk nih Kak ya. Betul. Dan terakhir nih Kak, apakah ada pesan untuk para pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Muba nih? Ya, untuk pesannya bagi seluruh kaula muda yang ada di Musi Banyuasin dan sekitarnya yang masih mendengar ya Randikers maupun teman-teman yang lain yang ada di rumah. Kita sebagai generasi muda ini adalah tonggak estafet dari kepemimpinan dari segala lini. Maka dari itu ya kita harus tetap semangat, tetap memiliki visi yang jelas bahwa generasi muda ini harus tetap semangat, harus berinovasi dan bisa bersaing. Jangan sampai kita itu menjadi pembantu di rumah sendiri. Kita tidak ingin seperti itu, bahkan kita bisa menjadi kebanggaan seperti informasi terakhir Musi Banyuasin di kegiatan yang ada di Forprov itu masih juara. Iya. Alhamdulillah tetap juara. Nah, ini yang menjadi semangat kita sebagai generasi muda, segala lini, segala baik itu di kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, berwirausaha, kita harus tetap semangat, kompak selalu. Jangan ada perbedaan yang bisa membuat kita tidak bersatu. Boleh berbeda, tapi jangan ada dusta di antara kita. Betul. Ya? Jangan ada dusta di antara kita. Baik Ranikers, jadi jangan mudah puas dengan segala sesuatu yang kita dapat Betul. Dan terakhir Ranikers, kita langsung aja nih. Ranikers penasaran loh Kak ya. Pengen mau dengar suara Kak Ivan. Ini boleh yang dong ya. buat saya grogi itu. Nggak apa-apa ya. Betul. Baik Ranikers, kita persilakan untuk Kak Ivan ya menyumbangkan suara emasnya, menemani istirahat Ranikers di kala siang ini Ranikers ya. Waduh. Tetap stay tune di 97 FM. Silakan Kak Ivan ya.
Oke, Randikers, sembari menemani waktu istirahat siang bagi yang sudah makan siang juga, kita sama-sama ya menghibur diri lagu yang masih viral saat ini. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak melenceng-lenceng dikit nih, Randikers. Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperi, sakit terusap lirik. Memang aku akui, akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas hilafku, permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua, menyatu dalam alunan nada? Takdirmu takdirku, akhirnya berpisah. Sirih kasih di pucuk pau, kuntum melati sukar digubah. Jika kita bercerai jauh, di dalam hati jangan berubah. Hendak gugurlah bunga, jangan menimpa si ranting rapuh. Hendak tidurlah mata, jangan mengenang orang yang jauh. Ya, semoga terhibur. Jadi kalau untuk menemani ngantuk ya insya Allah bisa. Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperi, sakit terusap lirik. Memang aku akui, akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas hilafku, permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua, menyatu dalam alunan nada? Takdirmu takdirku, akhirnya berpisah. Sirih kasih di pucuk pau, kuntum melati sukar digubah. Jika kita bercerai jauh, di dalam hati jangan berubah. Hendak gugurlah bunga, jangan menimpa si ranting rapuh. Hendak tidurlah mata, jangan mengenang orang yang jauh. Salam-salam buat
kaula muda yang ada di Batu Musi Banyuasin, khususnya buat organisasi kita Muda-Mudi Musi Banyuasin, buat Tiara, Anton, Midun, dan lain-lain, selamat beristirahat. Aduh, alang ngejak ya. Cuma enggak tahu lah. Ini siapa ini depan bocor? Gimana untuk Radikers? Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Mantap. Wajib Radikers dikasih tepuk tangan, nanti dikasih durian loh ya sama Kak Ivan. Iya. Baik, terima kasih untuk Kak Ivan yang udah menyumbangkan sama-sama. suara emasnya ya, menemani istirahat Radikers siang-siang ini. Udah ada yang bobok siang atau yang lagi makan siang atau yang masih tetap dengan rutinitasnya ya Kak ya. Betul sekali. Semoga Radikers dengan cerita inspirasi dari Kak Ivan di program Gema Milenial ini bisa menjadi inspirasi terbaik untuk Anda semua Radikers ya. Amin. Kita doakan Kak Ivan juga sehat terus dan selalu berkarya Amin. untuk Kak Ivan Iya, ya. betul. Dan memang Radikers sebagai generasi pemuda kita memang harus selalu berpikir positif Kak Betul ya. sekali, betul, Jadi betul. buktikan nih generasi milenial yang cerdas dan dapat dihandalkan Radikers. Betul, Jadi betul. mampu mengalahkan keadaan, bukan menyalahkan keadaan Radikers. Betul sekali. Saya Lisaniana dan juga Saya Ivan Armidani, Muda-Mudi Musi Banyuasin. kami pamit. Sampai jumpa. Dadah.